dan semua bahan organik yang ada di sini kemudian sudah lapuk, terurai oleh mikroba tanah. Nah seperti ini. Nanti kita akan bandingkan topsoil dengan subsoil ya, tanah bagian atas dengan tanah bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang sahabat tani semuanya. Ini kami berada di lahan kosong. Nah lahan ini akan kita gunakan untuk menanam tanaman kelengkeng. Hari ini kita membuat lubang tanam yang kemarin sudah kita bikin jarak tanam ya. Nah pada video kali ini kita akan bahas tentang topsoil, dimana topsoil ini sebetulnya sangat bagus bagi media tanam, dan bagaimana cara mengambil topsoilnya, serta topsoil yang bagus itu di ketebalan berapa. Nanti kita akan praktek bagaimana cara kita mengambil topsoil. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu topsoil ya teman-teman. Ada beberapa lubang tanam yang sudah kita bikin, dan nanti kita akan cek, kita akan ukur di kedalaman berapa topsoil kita pada lahan ini ya teman-teman. Nanti teman-teman praktekkan di lahan teman-teman. Oke, kita menuju ke sana. Nah seperti ini. Jadi ini waktu itu ada kosong yang banyak tanaman-tanaman besar yang tidak diurus. Kemudian tanaman besar itu ditebang, dan setelah penebangan tumbuh rumput-rumput liar kayak gini. Nah kita akan bahas apa itu topsoil ya. Jadi berasal dari dua kata, yaitu top dan soil. Top artinya bagian paling atas, kemudian soil itu tanah. Jadi topsoil adalah tanah lapisan bagian paling atas. Jadi tanah itu ada beberapa lapisan ya, terdiri lapisan paling atas, tengah, kemudian lapisan tanah bagian bawah. Nah kita akan bahas lapisan tanah paling atas, topsoil, yang kemarin sudah kita bahas bahwa topsoil itu bisa kita manfaatkan sebagai media tanam yang sangat bagus sekali ya. Kita akan bahas lagi kenapa topsoil itu bagus untuk media tanam. Jadi ketika kita mengambil tanah yang akan kita gunakan sebagai media tanam, kita ambil bagian topsoilnya. Jadi topsoil itu bagian tanah yang paling subur. Kenapa? Karena topsoil itu mengandung banyak sekali unsur hara ya. Unsur hara itu berasal dari akar-akar yang busuk, kemudian batang-batang atau ranting-ranting yang busuk ya, ranting-ranting tanaman yang busuk, kemudian daun-daun jatuh yang sudah terdekompos, pengurai alam, kemudian hewan-hewan pengurai kecil lainnya ya, kemudian hewan yang mati dan sudah terurai di dalam tanah, dan semua bahan organik yang ada di sini kemudian sudah lapuk, terurai oleh mikroba tanah. Itu semua berada di topsoil atau tanah bagian atas. Makanya topsoil itu sangat bagus kita gunakan sebagai media tanam. Nah seperti ini. Nanti kita akan bandingkan topsoil dengan subsoil ya, tanah bagian atas dengan tanah bagian bawah. Oke, teman-teman paham ya. Jadi topsoil adalah tanah bagian atas yang mengandung banyak sekali humus. Kemudian selain itu juga mengandung banyak sekali mikroba tanah ya. Jadi mikroorganisme lokal yang hidup di sini yang sangat bermanfaat bagi tanah. Makanya teman-teman di dalam mengambil tanah untuk media tanam, usahakan mengambil tanah bagian atas saja. Untuk tanah bagian bawah ya kita gunakan untuk kegiatan atau kita tinggal saja di situ. Nah ini adalah lubang tanam yang sudah kita bikin teman-teman. Jadi kedalaman topsoil itu bermacam-macam ya, tergantung jenis tanahnya. Ada yang cuma 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang 15 cm, bahkan ada yang 20 cm. Nah untuk mengetahui berapa ketebalan topsoil, maka kita harus membuat lubang tanam seperti ini, membuat lubang tanah seperti ini untuk mengukur kedalaman topsoil. Jadi topsoil itu memiliki warna yang berbeda. Cirinya adalah topsoil memiliki warna yang cenderung lebih gelap daripada tanah bagian bawah. Seperti itu. Misalkan
ini ya, tanah bagian paling atas ini warnanya paling gelap, kemudian turun-turun sekitar 10 cm ini masih sama ya, masih gelap, masih berwarna lebih gelap, kemudian turun ke bawah sudah cenderung memudar warnanya. Di kedalaman lebih dari 15 cm ini sudah warnanya sudah agak lebih apa ya, lebih cerah ya, lebih cerah seperti ini. Makanya yang kita ambil adalah antara 0 cm ke 15 cm. Ini adalah topsoil yang paling bagus, yang paling banyak mengandung nutrisi bagi tanaman. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita akan menanam, jadi topsoil kita pisah di bagian kiri dan subsoilnya kita pisah di bagian kanan atau dibolak-balik juga nggak apa-apa. Yang intinya supaya tidak tercampur, yang nantinya topsoil ini nanti kita balik, kita taruh di bagian bawah, sedangkan subsoil ini nanti kita taruh di bagian atas. Tujuannya adalah supaya nanti perakaran tanaman kita itu bisa menembus langsung pada topsoil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Yang intinya kita manfaatkan topsoil ini yang penuh dengan nutrisi, penuh dengan mikroba, penuh dengan bakteri maupun jamur yang menguntungkan bagi tanaman kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan minta doanya untuk teman-teman supaya kebun kita kali ini nanti yang akan kita beri tanaman kelengkeng ini nanti bisa tumbuh dengan subur dan bisa kita gunakan sebagai media untuk menginformasikan kepada sahabat tani semuanya. Oke, mungkin sekian dulu ya materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.